Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat, para sesepuh yang saya hormati, pengurus takmir masjid yang saya hormati pula, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa hadir di masjid yang sangat indah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, hari ini saya memenuhi jadwal atau permohonan dari takmir Masjid Al-Hikmah untuk memberikan pengajian menjelang maghrib, dan untuk itu saya pertama tentu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya, para adik-adik di Masjid Al-Hikmah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah juga kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita semuanya menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah berada di jalan Islam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, sore ini saya akan menjelaskan sampai menjelang maghrib ya. Kalau tidak salah maghrib nanti pada pukul 17.45 ya, 46. Jadi nanti 40 ya saya akhiri untuk persiapan buka puasa bersama. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, judul pengajian kita sore ini adalah ibadah yang hidup. Ibadah yang hidup. Sebelum saya menjelaskan ibadah yang hidup, saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjalankan amaliyah Ramadan dengan harapan dan senantiasa disertai dengan 4 perkara. Bapak Ibu masih ingat ketika menjelang Ramadan kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Ya Allah, pertemukanlah Ramadan kepada kami dengan hati yang tentram, hati senang. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini puasa masih senang, tetap bahagia, tetap senang, tidak sedih dengan Ramadan. Kita bahagia dengan Ramadan karena Ramadan penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, doa kita ketika menyambut Ramadan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa bertemu dengan Ramadan dengan iman. Kenapa dengan iman?
Karena hanya dengan iman kita bisa mengisi amaliyah Ramadan. Dan karena dengan iman itu maka harapan besar bisa kita peroleh. Ada 3 hadis penting terkait dengan amaliyah Ramadan dengan syarat iman. 1, hadis Nabi menyatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini yang pertama. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, mengharap akan kerelaan Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kedua, hadis Nabi menyatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan amaliyah Ramadan, menegakkan amaliyah Ramadan, maka karena iman dan mengharap ridha Allah akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan hadis yang ketiga menyatakan man qama lailatal qadr, barang siapa yang berdiri beramal pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Buah paling mahal dari Ramadan adalah diampuni dosanya yang telah lalu. Manusia paling bahagia adalah manusia yang mendapatkan ampunan dari segala dosa. Ada orang rajin ke masjid, sholat, sujud, baca Quran. Yang dicari apa? Yang dicari adalah mendapat ampunan dosa. Nanti malam ada orang ambil air wudhu, Ramadan apa di luar Ramadan ambil air wudhu. Tahajud berat enggak? Berat. Siapa bilang tahajud ringan? Kalau tahajud ringan mesti berbondong-bondong itu. Tahajud itu berat. 1, melawan ngantuk. 2, langkah sing nonton. Berat itu. Angger ana sing nonton kan mending. Ana sing ngalem, genjong nang sebelah besan nggih. Salate sing mandan suwe nggih ana besan. Maring masjid, mertuaku nyontek salat sing mandan main. Nah, ana sing nonton beda. Tahajud tidak ada yang lihat, semua tidur. Apa yang dicari oleh orang-orang yang tahajud itu? Ampunan. Ampunan. Jumat. Nah, tadi Jumat ya. Berusaha keras tidak absen. Gimana caranya Jumat berangkat? Apa sih yang dicari orang Jumat itu? Ampunan dosa sejumat yang lalu. Ada orang berangkat umroh. Murah apa mahal umroh itu? Mahal. Ngotuku gedang godhog kuli pirang karung kowe. 30 juta. Ada orang haji. Ya, sudah mahal, antri lama, malah ditunda berangkatnya. Itu. Naik pesawat sampai 10 jam lebih. Apa sih yang dicari? Ke tanah suci nyari apa dia? Apa nyari haji dan hajah? Bapak haji, ibu hajah. Apa itu yang dicari? Bukan. Yang dicari oleh orang-orang yang haji dan umrah itu adalah ampunan dosa. Perkara pulang dipanggil Pak Haji itu kan doa. Malah nang bumi ayo orang undang haji mung mburine tok ji. Pan mendi ji? Ji. Orang nganggo haji, ji. Angger ustad malah ora ustad. Us. Gimana as. Malah arep bumi ayu mburine tok tad. Pan mendi tad.
Kita tidak mencari gelar, tidak mencari sebutan, tapi orang ke masjid, orang ke Mekah, orang tahajud yang dicari ampunan. Orang puasa juga yang dicari adalah ampunan. Itu yang membahagiakan, tapi kuncinya adalah iman. Allahumma ahillahu alina bil yumni wal iman wassalamah. Semoga amaliyah Ramadan kita dalam keadaan selamat. Selamat. Tidak sakit. Ya. Kalau mati itu memang sudah habis jatahnya. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal itu karena sudah habis. Ya. Karena itu maka kita berdoa bisalamah. Semoga kami dapat bertemu dengan Ramadan dengan sehat dan selamat. Yang terakhir, wal Islam. Semoga kita mengisi amaliyah Ramadan dengan taat, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, judul pengajian sore ini ibadah yang hidup. Kalau ada judul ibadah yang hidup, pertanyaannya apa ada ibadah yang mati? Nah, ada. Ibadah yang hidup itu ibadah yang seperti apa? Ibadah yang hidup adalah ibadah yang dikerjakan dengan benar dan ada hasilnya. Itulah ibadah yang hidup. Apa hasilnya orang beribadah? Kesolehan. Tambah solih. Ibadah yang hidup adalah ibadah yang dikerjakan sesuai dalil. Sesuai dalil. Dan ibadah yang dikerjakan lalu menghasilkan kesolehan. Itulah yang dikatakan ibadah yang hidup. Kita ini sholat. Sholat harus benar. Sesuai tuntunan Rasulullah. Tapi juga tidak cuma itu, sholatnya bisa melahirkan kesolehan bagi yang sholat. Orang yang sholat tambah soleh. Tambah soleh karena apa? Karena sholatnya. Orang puasanya benar, dikerjakan sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga sholatnya itu melahirkan, ya, sholatnya itu melahirkan kesolehan. Dari sholatnya itu muncul kebaikan-kebaikan. Ya. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, karena itu ibadah yang hidup itu syaratnya dua. Yang pertama harus bayani, dikerjakan sesuai dalil, dan yang kedua harus irfani, sampai pada tujuan. Nah, sholat, kita pelajari sholat. Sholat yang hidup adalah seperti Al-Ankabut ayat 45. Nah, ini sudah ada di sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Allah dawuh kepada kita, aqimis shalah. Tegakkan salat. Salat kita itu jejeg, tegak, hidup. Nah, salat kita suruh hidup. Salat yang tidak hidup itu tidak tegak. Dan salat yang hidup itu seperti apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang hidup adalah salat yang menyebabkan orang yang salat itu tambah baik, tambah soleh, tambah banyak amalnya, tambah bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Salat yang hidup adalah salat yang menyebabkan orang yang salat itu jauh dari perbuatan keji dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Mencegah yang keji dan mencegah yang mungkar.
Itulah sholat yang hidup. Sholat yang tidak hidup seperti apa? Sholat yang tidak sampai tujuan, ora gutul. Sholat yang tidak hidup adalah sholat yang rutinitas. Ya, zuhur, mangsane asar, maghrib, adzan isya ya sholat isya, subuh ya subuh. Tapi hanya rutinitas. Perbuatannya tidak tambah baik. Maka inilah sholat yang tidak hidup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan fawailul lil musallin. Banyak orang rugi dengan sholatnya. Kenapa dia rugi dan celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena mereka lalai, lupa dari sholatnya, lupa dari kebaikan. Setelah sholat tidak tambah baik. Inilah sholat yang tidak hidup. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang menyusun kitab Minhajul Muslim mengatakan bahwa hikmah paling tinggi dari sholat adalah ketika orang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholat tambah baik. Ibnu Arabi mengatakan dari wudhu sampai salam, mengandung hikmah. Ini masjid apa ini? Al-hikmah. Hikmah itu pelajaran dengan ilmu. Orang hebat karena ilmu dan bijak, itulah hikmah. Al-Quran juga mengandung hikmah. Karena Quran itu adalah mengandung kebaikan, mengandung ilmu, dan mengandung tuntunan agar manusia tambah bijak. Hadirin wal hadirat, agar mencapai hikmah, maka tadi sudah saya ingatkan, ibadah kita harus memerlukan bayani dan irfani. Bayani artinya penjelasan dalil, ada dasar hukumnya. Yang kedua, sampai pada tujuan. Sekarang kita mulai dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram hendaknya dikerjakan dengan dua cara. Pertama, secara bayani, secara dalil. Nah, sebagaimana dalil. Bagaimana kalau orang melakukan takbiratul ihram sesuai dalil? Buka hadis. Ada dua hadis penting yang harus kita pakai ketika kita takbiratul ihram. Jadi orang sholat itu harus berdasar dalil. Nabi pesan kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya contohlah aku dalam sholat. Contohlah aku dalam sholat. Tirulah sholatku. Itu pesan Nabi kepada para sahabat. Takbiratul ihram kalau melihat hadis, yang pertama hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anak muda tapi akrab sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa dipanggil Ibnu Umar. Ibnu Umar. Kata dia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat. Jadi kalau yang ngendika Ibnu Umar ra'aitu, aku melihat, ya pas, karena Ibnu Umar hidupnya sejaman dan akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Maaf, ini keliru hadisnya. Kata Ibnu Umar,
Ini tadi dalil tentang sujud. Ini rukuk dan sujud. Ini tentang takbiratul ihram dulu. Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Ibnu Umar? Kana yarfa'u yadayhi wa hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara walir ruku'. Dikatakan oleh Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau takbiratul ihram beliau mengangkat kedua tangannya sejurus baunya. Angkat kedua tangannya sejurus baunya. Bau itu mana bau? Pundak ya, bau lengan. Jadi sejurus baunya. Inilah cara takbiratul ihram menurut Abdullah bin Umar. Tapi di dalam Sahih Muslim kita lihat hadis Malik bin Al-Khuwairis. Kata Malik bin Al-Khuwairis, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara, apabila beliau bertakbiratul ihram ataupun takbir ketika mau ruku dan bangkit dari ruku, dan yang keempat bangkit dari tahiyat pertama, beliau mengangkat kedua tangannya. Idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunaihi, sejurus baunya tetapi hingga kedua tangannya sejajar dengan kedua telinga. Ya, ini cara takbiratul ihram menurut hadis yang sahih. Sejurus baunya tapi hingga kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Ini takbiratul ihram secara bayani. Bacalah takbir Allahu Akbar seraya mengangkat kedua tangan sejurus bau, kedua tangan sejajar kedua telinga. Ini dua hadis sekaligus yang kita gunakan. Sejurus baunya dan setinggi atau sejajar dengan kedua telinga. Ini adalah takbiratul ihram secara bayani. Tetapi takbiratul ihram kita perlu yang kedua, pakai irfani. Irfani. Saya tanya sekarang. Mengangkat kedua tangan itu artinya apa? Oh, mengangkat kedua tangan artinya apa? Menyerah. Apa ana wong ngangkat kedua tangan nantang gelut? Wani apa ngene? Nah, menyerah. Pasrah. Menyerah. Orang yang sholat itu diawali dengan sikap menyerah. Orang yang menyerah adalah orang yang menyadari kelemahannya. Sudah tidak mampu lagi untuk berbuat lebih. Orang yang menyerah berarti dia mengakui ada yang lebih hebat. Bukan dirinya yang hebat, tapi ada yang lebih hebat. Mengangkat kedua tangan adalah tanda menyerahkan diri kita kepada Allah secara totalitas. Secara totalitas. Tidak setengah-setengah. Kenapa? Karena kita mengangkat kedua tangan sambil mengucap Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah yang hebat, Allah yang agung. Saya ini kecil, makhluk lemah, banyak kelemahannya, tidak punya daya apapun kecuali dari Allah. Maka sebenarnya orang yang mengangkat kedua tangan sambil mengucap takbir itu adalah orang yang sedang menekan, meninggalkan, membuang kesombongan. Jadi orang sholat itu dimulai dari meninggalkan kesombongan. Mengucapkan Allahu Akbar, maka dia tidak pantas sombong. Mengangkat kedua tangan, maka dia adalah orang yang lemah. Tidak bisa dia mengaku paling hebat sendiri. Itulah sholat. Diawali dengan takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, mengucap Allahu Akbar adalah menekan kesombongan.
Jadi orang yang sudah takbiratul ihram bolak-balik itu maksudnya bukan supaya bolak-balik ngangkat tangan saja, tetapi bolak-balik ngangkat tangan ada pengaruhnya bagi dia. Semakin lembah mana tidak sombong. Orang sholat kok masih sombong, ini berarti takbiratul ihramnya belum sukses. Sudah ngangkat kedua tangan, dihitung itu. Dalam satu sholat saja berapa kali itu? Berapa kali itu? Setiap rakaat 3 kali. Belum ditambah tahiyat pertama. 3 kali tiap rakaat itu. Rakaat pertama 3. Rakaat kedua paling tidak ya 2. Rakaat ketiga paling tidak 3 lagi. Rakaat keempat 2. Mengangkat tangan, mengucap Allahu Akbar, harusnya dia tambah semakin menunduk, merunduk, rendah hati, tidak sombong. Inilah pentingnya kita memahami sholat itu secara bayani dan irfani. Bahwa takbiratul ihram itu tidak kosongan. Allah menyuruh kita mengangkat kedua tangan itu tidak kosongan, ada maksud supaya manusia menyerah kepada Allah, tawakal kepada Allah secara totalitas. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan bersifat lemah, maka dia harus semakin tunduk kepada Allah, menyerahkan diri secara totalitas. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu, dilahirkan oleh Allah dalam keadaan tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a, tidak ngerti apa-apa. Bisanya cuma nangis. Miring belum bisa. Kemurep burung teyeng. Melaku apa maning. Angger wedhus malah top banget kae. Lahir terus melayu. Ayam netes langsung jalan-jalan. Tapi hebatnya binatang ya sampai di situ saja. Kalau manusia hebatnya apa? Lahir tidak tahu apa-apa, tapi menjadi tahu apa-apa dan hebat sekali melampaui seluruh binatang. Itulah manusia, lemah, ya. Maka dia harus menyerahkan diri kepada Allah. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau berbuat sombong di muka bumi ini, berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Karena itu maka Allah melatih, angkat kedua tanganmu, ucapkanlah Allahu Akbar, supaya tidak terkena penyakit sombong. Jadi kalau baru takbiratul ihram saja, kalau sukses ini, indah hidup ini. Saling menghormati, saling menyayangi, tidak saling mengejek, semuanya merasa lemah, sehingga mereka saling gotong royong, menghormati, bantu membantu. Kenapa? Karena dia sudah takbiratul ihram. Takbiratul ihram harus ada hasilnya. Hasilnya takbiratul ihram adalah tidak sombong. Jadi sholat ini hebat sekali. Dimulai dengan menekan kesombongan. Nah, siapa makhluk paling sombong itu? Iblis. Iblis, makhluk paling sombong. Selalu mengatakan ana khairam minhu, ana khairum minhu, ana khairum minhu. Selalu mengatakan aku lebih baik. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia. Wah. Kalau ada orang pinter, ilmunya banyak, gelarnya
digelar di mana-mana. Itu kayaknya nang omah pinter dewek. Ya, pinter dewek. Begitu keluar satu RT, wah si pinter dewek, esih. Begitu satu RW, esih lumayan. Begitu sekelurahan, akeh liyane, akeh tunggale. Begitu sekecamatan, dene nyong tambah bodoh ya, itu akeh sing pinter. Itulah manusia. Tidak ada yang paling hebat. Maka manusia harus sadar akan kelemahannya dan Allah membimbing kita wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kamu kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Bukti keimanan kita adalah menyerahkan diri, pasrah, bertawakal kepada Allah. Allah tidak ingin ada tandingan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Pasrah kita kepada Allah harus totalitas. Jangan kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Allah jangan dibuat tandingan-tandingan. Jangan pernah ada tandingan-tandingan untuk Allah. Wa antum ta'lamun. Padahal kamu sudah tahu. Maka jangan pernah membuat tandingan untuk Allah. Jadi kalau kita pasrah, tawakal itu 100%. Jangan dibagi-bagi. Untuk Allah 80%. Yang 20% untuk yang lain. Ada cerita. Saya punya teman. Temannya teman saya itu mau ke Jakarta, serumah. Naik mobil. Begitu masuk mobil, dia mengucapkan bismillah. Mobil dihidupkan. Bismillah. Hebat. Anak dan istri suruh masuk mobil. Masuk. Sudah duduk semua, pintu tertutup. Bapaknya bilang, baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Bagus. Semuanya disuruh berdoa, tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah. Mulai jalan. Baru mobil berjalan 5 kilometer. 5 kilo itu berapa jauhnya? Jauh ya. Mobil sudah berjalan 5 kilometer, tiba-tiba mobilnya minggir. Minggir. Bapaknya yang nyetir itu bilang kepada istrinya, balik disit ya mak. Bu, balik disit ya bu. Kenapa pak balik? Ali-ali ini aku keri. Ke cincin batu aki ke nyong keri ya. Nyong ora mantep lah kule nyupir ke. Orang nganggo cincin. Anu tinggalane Mbah Kakung. Ini cerita nyata. Sudah 5 kilo berjalan kembali ke rumah untuk mengambil cincinnya karena dia merasa enggak pede, orang mantep oleh nyupir. Sebab apa? Sebab cincin batu akiknya keri. Ini namanya mantep ndongane, tawakalnya kepada Allah sudah dibagi-bagi. Kepada Allah 60%, kepada batu akiknya 40%. Kita harus tawakal kepada Allah, pasrah secara totalitas. Itulah takbiratul ihram. Maka Nabi SAW mengingatkan, innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi, wattamaim, dan jimat, wattiwalah, dan tiwalah itu pelet. Nah, di tanah Arab pelet itu dipakai para wanita Arab jahiliyah. Ya. Syirkun adalah syirik. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Hakim dan lainnya. Sekarang sujud, rukuk dan sujud. Ya. Rukuk dan sujud.
Rukuk dan sujud itu sama. Apa samanya? Sama-sama menurunkan kepala. Sama-sama membaca tasbih, tahmid dan istighfar. Sama. Jadi rukuk dan sujud itu kelanjutan dari takbiratul ihram. Secara bayani rukuk itu dalilnya cukup jelas. Dari Wa'il bin Hujr dikatakan oleh beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau meletakkan kedua tangannya pada lututnya, dan ketika sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Sebelum kedua tangannya. Jadi kalau mau sujud itu meletakkan kedua lututnya, baru kedua tangannya, baru wajahnya, jidat dan hidung nempel. Ini berdasarkan dalil hadis Bukhari dari Abu Humaid. Lalu apa maksudnya rukuk dan sujud itu? Bapak Ibu yang saya hormati, rukuk dan sujud itu kuncinya ada pada kepala. Kepala diturunkan. Ketika rukuk diturunkan setengah, ketika sujud diturunkan penuh sampai diletakkan di lantai. Wah, ini. Saya tanya Bapak Ibu, kepala kita ini yang paling mahal isinya apa? Otak. Kalau ke warung Padang itu makan pakai otak murah. Tapi otak kita ini, mahal. Teman saya dosen UMP itu sekolahnya kemarin baru selesai S3 setahun yang lalu. Sekarang ini sakit. Dan sakitnya itu apa-apa kelalen. Apakah kencengan boleh sekolah apa ya? Angel banget sekolah dokter pancen itu. Nyong tawa diparingi kepenak. Jadi kalau ada orang tanya, Mas Ibnu kok sekolah dokter kok 2 tahun 9 bulan rampung kowe sebabnya apa? Angel ditiru, akrobat. Profesor saya itu sering minta tolong saya mewakili khutbah Jumat. Jadi kalau saya berangkat kuliah ke Malang itu baru hari Kamis malam baru berangkat sudah ditelepon. Sudah sampai mana? Jogja. Jangan lupa ya besok saya dibantu khutbah. Saya mewakili profesor saya khutbah di Kota Malang. Karena akrab, pembimbingnya dia. Jadi lancar itu bimbingannya. Khutbah disit, baru khutbah bimbingan nang warung soto. Lancar. Ditiru-tiru ya angel. Itu. Jadi cukup 2 tahun 9 bulan selesai. Teman saya ini 5 tahun, 6 tahun lulus. Begitu lulus 1 tahun kemudian sakit, apa-apa lupa, lemes awake. Ternyata diperiksa di rumah sakit Jogja, otaknya itu mengkeret, kisut. Otaknya kisut, mengecil, sehingga apa-apa lupa. Kemarin hilang orangnya, keluar rumah nyepeda ora bali, kelalen kabeh dalane. Digoleti MDMC Kokam, ketemu 3 hari. Otak ini mahal. Teman saya juga pernah sakit kanker otak. Otaknya dicopot, dibuangi bersih, tetap susah. Maka yang paling mahal dalam kepala kita ini otak. Otak ini hebat sekali Bapak Ibu. Wedhus lahir melayu, ayam lahir melaku-melaku, menungsa lahir geletak.
Tapi otaknya tumbuh berkembang melampaui binatang. Otak manusia bisa bikin pesawat. Otak manusia bisa bikin HP. Sikir kangen putu wis cukup video call. Nggih mboten? Putune nang Papua, bapakne nang Patikraja. Weh, assalamualaikum. Weh, bajumu baru ya. Sekarang ini tempo dulu sudah ini. Zamannya Nabi Sulaiman ini sudah ada. Sudah ada teknologinya para jin. Jin itu canggih. Nggak ada yang mati. Sekarang super canggih. Mulainya seneng lomboni gue, jin gue. Karena canggih itu. Nah, manusia sering kelombon itu dengan jin itu. Jadi manusia itu otaknya hebat sekali, ya. Karena hebat kadang-kadang manusia dikuasai oleh otak. 5 × 5 pinten? Selawe. Kena denyang ora kira-kira 5 × 5 24. Ora bisa. Gekang nembeana 24 loh. Nyurung cukup nembe bisa balik 24 ora bisa. Selawe. Siki nyong butuh siki. Ora bisa ngesuk ora siki kepriye carane selawe. Kue otak. Otak ini kadang-kadang liar. Menguasai manusia. Maka oleh Allah otak ini dilatih supaya enggak arogan, enggak liar, supaya otaknya ini bisa nyambung dengan hati. Maka diturunkan ketika sholat. Ketika rukuk turun separuh, ketika sujud letakkan di lantai. Otak yang mahal ini ditaruh di lantai supaya ada kesadaran akalnya ini, otaknya ini tidak liar. Maka kalau sering ruku, sujud, apalagi ditambah kalimat subhanakallah, maha suci engkau ya Allah, aku kotor, banyak dosa, banyak salah ya Allah, engkau yang suci. Wa bihamdika, engkau yang pantas dipuji ya Allah, saya enggak pantas dipuji, saya kotor ya Allah. Allahumma gfirli, ampuni saya ya Allah. Ini pelajaran supaya kepala ini tidak gemagusan terus. Kang nembiana 24 ora apa-apa. Sing siji ya kapan-kapan. Wis matur nuwun banget ya. Tak dongakna Rika bisa golek siji maning. Wis kapan-kapan. Ini pakainya apa? Hati. Bukan pakai kepala. Wong 5 × 5 kok 24 kuwi ati. Tapi kalau kepala enggak mau. Selawe kurang siji kok ora genep lho Kang. Ora bisa. Kurang seperak ora genep kok. Ki kurang si gluntung ora bisa. Ini kepala namanya. Maka kepala yang isinya otak ini harus ditundukkan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kita sering berdoa ya Allah, mudah-mudahan kita ini bisa memiliki hati, ya, hati yang mutmainnah, yaitu kepala ketemu hati, otak, ya, akal kita ini ketemu dengan hati dalam sujud itu. Maka orang yang sujud itu akan dilatih oleh Allah mengakui dosa dan salahnya supaya dia bisa, ya, bahasa Patikrajanya ndeleng kitok, ya, mengevaluasi diri, kemudian hati-hati, muhasabah supaya bisa muraqabah, banyak melihat diri dan selalu berhati-hati, mawas diri supaya tidak melakukan kesalahan. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, inilah pentingnya memahami salat juga ibadah yang lain dengan cara bayani sesuai dalil, tapi juga burhani, yaitu maksud dan tujuannya. Demikian juga puasa Bapak Ibu sekalian. Puasa itu tidak sekedar menahan makan minum, tapi adalah maksud lain, yaitu menahan diri dari segala nafsu yang tidak baik. Itulah puasa.
Maka orang yang puasa ini kan indah banget ini. Orang ana wong padu, arep padu kelingan puasa ora sida. Mau berkata tidak baik, teringat puasa, astagfirullah, ora sida, ora sida. Ngerasani wong sing ora-ora, teringat puasa, ya Allah, mandek lagi, mandek. Maka puasa itu junnatun, pagar, perisai ya, memagari. Maka banyak orang berharap kalau bisa Ramadan tidak cuma 1 bulan. Kalau bisa Ramadan itu 12 bulan. Nanti Syawal masih ada Ramadannya. Maksudnya Syawal masih ada orang yang puasa. Syawal masih ada orang tahajud. Syawal masih ada orang baca Quran. Syawal masjidnya masih ramai. Dzulqa'dah juga begitu. Dzulhijjah masih begitu. Ada harapan nilai-nilai Ramadan itu 12 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah hampir waktu maghrib dan berbuka puasa. Saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kajian kita sore ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.